Karena ketika salat ini ditunda sampai hampir akhir waktu dan tidak ada uzur, ini salat yang telah tercampuri dengan hawa nafsu. Totalitas ketundukannya rendah. Ini tidak dinamakan inabah. Rukun inabah yang ketiga adalah senantiasa iqbal, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada yang berpaling dari Allah. Nah, orang yang inabah itu adalah selalu menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah itulah yang Anda ikrarkan dalam salah satu doa iftitah Anda. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Hadapkan wajah kepada Allah dalam segala-galanya. Ketika aku salat, aku hadapkan wajah kepada Allah. Karena ada orang yang salat, tapi wajah dihadapkan kepada manusia. Misalnya salat untuk mendapatkan dan membangun pencitraan diri. Anda tidak sedang menghadapkan wajah kepada Allah. Karena menghadap kepada Allah artinya menjadikan Allah tujuan dalam segala hal. Termasuk menghadap kepada Allah dalam segala kebutuhan dan keinginan. Apa keinginan Anda, segera hadapkan kepada Allah. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit. Kesembuhan hanya di tangan-Mu ya Allah. Ya Allah, aku dalam keadaan gelisah. Ketenangan hanya pada-Mu ya Allah. Ini namanya iqbal, menghadap kepada Allah dalam segala-galanya. Kemudian yang terakhir, rukun dari inabah yang keempat, berpaling dari selain Allah. Pertama, berpaling dalam artian rububiyah. Apa itu rububiyah? Semua keinginan Anda kepada Allah dinamakan rububiyah. Anda ingin sehat, Anda ingin selamat, Anda ingin bahagia, Anda ingin rumah tangga sakinah. Semua keinginan Anda kepada Allah dinamakan rububiyah. Nah, setiap rububiyah ini berpalinglah dari selain Allah. Anda ingin rezeki, itu rububiyah. Kalau begitu berpalinglah dari manusia soal rezeki. Anda ingin kesehatan, oh itu rububiyahnya Allah. Berpalinglah manusia soal keinginan sehat Anda, karena keinginan sehat Anda itu adalah rububiyahnya Allah. Anda ingin kehidupan yang tenang, ya, kehidupan yang tenang ini adalah rububiyahnya Allah, maka berpalinglah dari manusia dalam keinginan ini. Jadi jangan satupun keinginan yang notabene rububiyah Allah ternyata Anda hadapkan kepada manusia. Nah, berpaling di sini ada dua level, ada dua tingkat ya. Pertama, berpaling secara lahiriah. Yang paling penting lagi adalah berpaling secara batiniah. Contoh, mungkin Anda ingin uang, alias Anda ingin rezeki. Saat Allah menamai dirinya dengan Ar-Razzaq, Allah sedang memberitahu Anda bahwa rezeki dengan segala warna-warninya ada di tangan Allah. Jadi jangan lagi menghadapkan keinginan rezeki ini kepada manusia. Betul Anda tidak meminta. Betul bahkan Anda tidak memberikan sinyal meminta. Karena kadang-kadang kita udah nggak minta dalam bahasa yang tegas, bagi dong gitu kan. Tapi kita meminta dengan bahasa isyarat, dengan sinyal, dengan sindiran-sindiran. Oh Masya Allah, kontrakan sudah 5 bulan belum dibayar, tolong dibantu doa, oke.
Tapi Allah tidak menilai ucapan Anda. Ucapan Anda saya nilai bahwa itu adalah minta doa. Tapi Allah menilai hati Anda. Dengan ucapan ini apa niat Anda? Allah tahu itu. Nah, jadi nomor 3 adalah berpaling dari Allah secara batin. Itu tadi. Kita memang udah minta tidak minta kepada manusia dengan tegas. Kita pun tidak minta kepada manusia dengan bahasa sindiran, tapi hati ini masih sangat mengharapkan manusia. Hati yang sangat mengharapkan pemberian manusia, belas kasih manusia, kehadiran manusia dalam kebutuhan-kebutuhan. Ini hati yang belum berpaling dari manusia. Ini hati yang masih mengikat diri terhadap manusia soal rububiyahnya Allah. Jadi bukan persoalan yang kecil sebetulnya. Ketika hati ini mengharap belas kasih manusia untuk satu keinginan, Anda sedang mengikat rububiyahnya Allah kepada manusia. Maka ini persoalan yang serius. Nah, ada saja tidak ada yang sadar hal ini kecuali orang yang berpikir mendalam. Yang kedua, jemaah sekalian, berpaling secara uluhiyah. Berpaling secara uluhiyah. Artinya jangan satupun ada ibadah yang Anda alihkan kepada selain Allah. Ya, seperti sujud, seperti berdoa, seperti bernazar. Saya sangat yakin sekali jamaah sekalian, kita yang udah ngaji ini insya Allah selamat, bahwa tidak ada ibadah-ibadah lahiriah yang kita alihkan kepada selain Allah. Saya yakin sekali. Tapi dalam satu hal saya pun sangat yakin, bahwa banyak sekali ibadah-ibadah batiniah kita yang belum sepenuhnya murni untuk Allah. Masih sangat banyak sekali ibadah-ibadah batiniah yang nyata-nyatanya kita persembahkan kepada manusia. Ambil contoh misalnya, mencintai selain Allah melebihi cinta kepada Allah, berharap kepada selain Allah melebihi harap kepada Allah, takut kepada selain Allah melebihi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya ibadah-ibadah batiniah yang sadar atau tidak sadar ternyata kita persembahkan kepada selain Allah. Baik. Kemudian yang terakhir, berpaling juga dari selain Allah dalam hal asma wa sifat. Jangan ada nama dan sifat-sifat Allah yang Anda tempelkan kepada manusia. Allah menamai dirinya Ar-Razzaq, tapi tiba-tiba Anda melihat wajah-wajah tertentu adalah rezeki saya. Kalau saya tidak kerja, tidak ada rezeki. Oh, Razzaqnya Allah adalah asma wa sifat. Ternyata Ar-Razzaq itu oleh Anda ditempelkan pada yang bernama pekerjaan. Sampai Anda berkata tak kerja, tak makan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menamai dirinya dengan As-Salam, Maha Selamat dan Maha memberi keselamatan. Tapi ternyata bagi Anda ada ikhtiar-ikhtiar. Ya, kalau tidak ada Pak Solisi saya tidak selamat, tidak ada Pak Tentara saya mungkin sudah mati. Apa yang terjadi? Anda sedang mengalihkan makna as-salam itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka rukun inabah yang keempat, semua asma wa sifatnya Allah, semua nama dan sifatnya Allah palingkan dari manusia, agar setiap nama dan sifatnya Allah ini murni untuk Allah.
Baik jemaah sekalian. Baik, kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu keagungan inabah. Apa keagungannya? Keagungan yang pertama, inabah ini adalah perintah Allah. Dalam beberapa ayat kita diperintah oleh Allah agar menjadi sosok-sosok yang inabah. Jemaah sekalian yang saya hormati, menjalankan perintah itu adalah kehambaan. Maka semakin banyak perintah-perintah Allah yang Anda jalankan penuh dengan kesetiaan, berarti Anda sedang menyempurnakan kehambaan. Jadi ciri khasnya seorang hamba itu adalah tunduk. Tunduk kepada perintah, tunduk kepada larangan. Tunduk inilah ciri khas seorang hamba. Sehingga kadar ketundukan menentukan kadar kehambaan. Status termulia manusia adalah hamba. Tidak ada status yang lebih mulia dari itu lagi. Makanya Nabi kita digelari oleh Allah dengan hamba saat menjelaskan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran ala abdihi, kepada hambanya. Tidak digelari Nabi kita dengan Nabi, beliau pun tidak digelari dengan Rasul, melainkan Allah gelari dengan abdi, hamba. Mukjizat terbesar yang kedua adalah Isra wal Mi'raj. Ternyata saat Allah bicara Isra wal Mi'raj, status Nabi yang diangkat adalah status hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Segala maha suci Allah yang telah memperjalankan abdinya, hambanya. Jadi loyalitas dan kesetiaan terhadap perintah dan larangan Allah ini penting sekali, karena di sanalah nilai kehambaan. Kalau tidak jadi hamba, tak jadi Anda masuk surga. Allah berfirman, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan ibadi, hamba-hambaku, lalu masuklah kalian ke dalam surga. Nah, salah satu perintah Allah yang menambah kehambaan kita adalah perintah untuk inabah kepada Allah. Ini perhatikan dalam surat Az-Zumar ayat 54, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Di sini ada dua perintah. Anibu, inabahlah kepada Allah. Wa aslimu, dan pasrahlah kepada Allah. Min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Sebelum datang azab yang kemudian kalian pun tidak akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, kata tidak terduga, tidak dikira, itu sering datang dari Allah Azza wa Jalla. Misalnya Allah memberikan rezeki yang tidak terduga. Termasuk Allah pun memberikan azab yang tidak terduga. Anda tahu arti kata tidak terduga? Kata tidak terduga itu menunjukkan kelemahan manusia. Ingat ya, tidak ada yang bisa memberi Anda kecuali dengan cara yang terduga. Kalau rezeki Anda dari saya, dari mana? Dari manusia. Mungkin Anda tidak menduga, tapi yang memberinya menduga. Pemberian tak terduga itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla.
Misalnya ketika Allah memberikan makanan istimewa kepada Maryam radhiyallahu anha di hari beliau berpuasa. Di hari beliau berpuasa, Nabi Zakaria alaihissalam terlambat mengantar makanan. Tiba-tiba di kamar Maryam syarat dengan makanan-makanan ajaib. Zakaria berkata, ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rezekinya Allah itu tidak pernah ada dalam dugaan manusia. Hanya Allah yang mampu memberi tanpa dugaan manusia. Termasuk azab. Azab Allah itu pun tidak pernah terduga oleh manusia. Sungai yang sangat indah tiba-tiba datang menjadi monster yang mematikan. Tidak pernah terduga oleh manusia itu. Nah, maka di antara kuasa Allah sekaligus kelemahan manusia adalah satu hal yang kita namakan tidak terduga. Rezeki tidak terduga itu kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Azab tak terduga itu kekuasaan Allah sekaligus kelemahan manusia. Kalau azab itu bisa diduga, bisa diperkirakan, selamat Firaun, selamat orang-orang kafir, termasuk kita pun selamat. Tapi ketika doa, ketika azab merupakan peristiwa tak terduga, tidak ada yang bisa selamat jamaah sekali. Itu hitung-hitungan tsunami itu ada hitung-hitungannya secara ilmiah, tapi datangnya nggak terduga, sehingga kepintaran mereka berbicara tidak ada guna. Apa gunanya Anda bicara gusuran lempengan bumi bla 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 bla? Ketika tsunami ini datang sebagai azab, dia tidak akan berada dalam dugaan. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, ayat ini perhatikan, Anda akan selamat dari azab dengan dua hal. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Inabah kepada Allah, kemudian pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan dua hal ini kita akan selamat. Jadi kalau Anda berpikir keadaan saya sekarang sedang buruk, keadaan saya sekarang sedang susah, hidup saya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kalau sudah sampai di titik Anda sangat merasa susah dengan ini semuanya, coba evaluasi dua hal ini. Mungkin inabah Anda rusak, mungkin aslimu Islam Anda rusak. Baik. Sebagian ulama tafsir memberikan penjabaran yang lebih dalam tentang inabah dan aslimu. Wa anibu ila rabbikum, inabahlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dengan salat kalian. Jadi rupanya mungkin selama ini kita sudah terlalu lama tidak akrab dengan Allah. Kita sudah terlalu lama bahkan meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga datanglah keadaan-keadaan yang sudah tidak bisa kita atasi lagi. Dan itu adalah nasihatnya Allah Azza wa Jalla agar kita segera kembali kepada Allah. Maka inabah, kembalilah kepada Allah dengan ibadah, kembali kepada Allah dengan doa, kembali kepada Allah dengan tawakal, kembali kepada Allah dengan inabah. Wa aslimu, ulama kita sebagian ahli tafsir mengatakan wa aslimu ay akhlisu. Aslimu artinya akhlisu, artinya kokohkan ikhlas kalian. Jadi Islam dalam ayat ini diartikan dengan ikhlas. Tafsir ini tidak keliru. Karena Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali sebagai Islam. Kata Ibnu Abbas, Islam yang dimaksud adalah tauhid. Jangan mati kecuali muslim, artinya jangan mati kecuali dalam tauhid. Makanya orang yang mati dibimbingkan tauhid, diterkinkan syahadat. Nah, ini artinya bahwa
Aslimu dalam ayat artinya adalah ikhlas. Baik jamaah sekalian, ini keagungan yang pertama. Keagungan inabah bahwa dia adalah perintah Allah. Jamaah sekalian, perintah yang maha besar itu nggak mungkin manfaatnya kecil, nggak mungkin keuntungannya kecil. Yang maha besar hanya memerintahkan perkara-perkara yang besar. Ternyata salah satu perintah besar Allah itu adalah inabah, wa anibu ila rabbikum. Sekiranya ayat 54 ini Anda mundur satu ayat saja, yaitu ayat 53, itu jauh lebih lembut lagi. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul ya ibadi, wahai Muhammad, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah membatasi kalian ya, dibatasi kalian dengan perintah, dibatasi kalian dengan larangan. Ternyata kalian melampaui batas. Bisnis kalian dibatasi oleh Allah, jangan riba, jangan gharar, jangan manipulasi, jangan gambling. Ternyata kalian melampaui batas. Bicara kalian dibatasi, jangan ghibah. Ternyata kalian melampaui batas. Allah membatasi kita dengan perintah dan larangan. Kenapa? Karena kita ini sudah berkesimpulan bermantap menjadi seorang hamba. Karena kita sudah menjadi hambanya Allah, maka Allah berikan kita akad. Allah berikan kita akad. Semua perintah Allah, larangan Allah adalah akad kehambaan. Sayangnya kita sering melampaui kehambaan itu. Maka Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya. Kalian telah melampaui batas dengan dosa-dosa, tapi walau demikian la taqnatu min rahmatillah. Tidak boleh kalian melihat kasih sayang Allah itu dengan putus asa kalian. Jadi jangan karena dosa lantas kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Subhanallah, Allah ingin tegaskan kasih sayangku terhadap orang-orang yang tidak berdosa, tapi kasih sayangku juga untuk orang-orang yang berdosa. Jadi jangan kalian telah berdosa, telah melampaui batas, lantas kalian tak mau lagi melihat kasih sayangku dengan pandangan haram. Jangan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa kalian jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Akhir ayat ini luar biasa. Allah mengampuni kalian karena Dia pengampun, karena Dia penyayang. Allah enggak mengampuni kalian karena kalian A, B, dan C. Allah mengampuni kalian ya karena Allah itu pengampun. Nomor 2, karena Allah itu penyayang. Selanjutnya Allah mengatakan, bagaimana untuk mendapatkan ampunan itu? Saya telah melampaui batas dengan banyak pelanggaran. Kata Allah, kalau kalian ingin mendapatkan ampunan, lakukan 2 hal. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Inabahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi inabah dan kembali kepada Allah tidak ada guna sampai kalian melakukan yang kedua, wa aslimu, ikhlas. Maka inabah yang ikhlas ini menghapus segala tindakan melampaui batas kalian. Inabah dengan keikhlasan ini juga memberikan kalian pertolongan Allah SWT. Baik, itu keagungan inabah yang pertama. Inabah adalah perintah Allah.
Kalau ini perintah Allah berarti ini akad dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat ya, seulangi semua perintah Allah, semua larangan Allah itu akad dengan Allah. Aqimus shalah itu akad. Wala ta'kulur riba itu akad. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah orang lain, itu pun akad dengan Allah Azza wa Jalla. Semua perintah dan larangan Allah adalah akad kehambaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Keagungan inabah yang kedua, Allah menyanjung Nabi Ibrahim alaihi salam dengan inabah. Beda ya, kita kalau nyanjung manusia dengan lahiriahnya. Kita sanjunglah manusia dengan hidungnya, dengan warna kulitnya, dengan postur tubuhnya, dengan rambutnya. Atau kita sanjunglah manusia dengan uangnya, dengan hartanya, dengan karirnya. Itu semua sanjungan-sanjungan yang sifatnya dangkal. Sanjungan yang dalam bahwa Anda menyanjung manusia karena sifat. Berarti kan Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyanjung manusia dengan fisiknya, padahal Allah yang menciptakan fisik itu. Siapa yang menciptakan fisik indah kaum artis? Ya Allah yang ciptain. Tapi Allah tidak pernah menyanjung siapapun karena fisiknya. Termasuk ini penting nomor 2, Allah pun nggak pernah nyanjung siapapun karena keturunannya. Anda keturunan darah biru, sebulan keturunan darah ungu, Anda keturunan siapapun tidak pernah terpuji karena keturunan itu. Termasuk kalau Anda keturunan Nabi sekalipun. Nah, pujian Allah untuk semua manusia karena sifatnya. Karena sifatnya. Ini ayat 75 dalam surat Hud. Pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Pujian untuk Nabi Ibrahim dalam ayat ini ada 3. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Nabi Ibrahim itu seorang yang halim. Nabi Ibrahim itu seorang yang awwah. Nabi Ibrahim itu seorang yang munib. Kalau Anda kembali kepada ayat sebelumnya, ayat 74. Ayat 74 itu, atau satu ayat sebelumnya lagi, atau ayat sebelumnya ayat 72. Malaikat mendatangi kediaman Nabi Ibrahim untuk memberikan 2 kabar. Kabar buruk, kabar baik. Dua-duanya. Malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, 2 kabar untukmu. Kabar pertama kabar buruk. Kabar buruk dulu. Kabar pertama adalah kabar buruk. Apa kabar buruknya? Malam ini kota Sadum akan dihancurkan. Tetapi kabar baiknya, wahai Ibrahim, istrimu akan mengandung. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada kabar baik, ada kabar buruk. Ternyata Nabi Ibrahim hanyut dengan kabar buruk. Apa yang terjadi? Falamma dhahaban Ibrahim ar-raw yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim alaihi salam membantah malaikat ini soal akan kehancurannya kaum Nabi Lut. Malaikat mengatakan malam ini akan dihancurkan. Nabi Ibrahim ngebantah. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam membantah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membantah malaikat. Kata Nabi Ibrahim, kok bisa kalian mau hancurkan? Kalian tak kasihan? Kenapa secepat ini dihancurkan? Intinya Nabi Ibrahim tidak mau penduduk kota Sadum itu dihancurkan. Terlebih karena di dalam ada keponakan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi juga. Siapa itu? Lut alaihi salam. Jadi Ibrahim alaihi salam membantah, mendebat malaikat. Allah
berfirman, kenapa Nabi Ibrahim mendebat malaikat? Tidak setuju kaum Sadum dihancurkan. Kenapa? Karena Ibrahim itu halim. Ibrahim itu awah, gampang kasihan. Ibrahim itu munib. Karena 3 sifat inilah maka Nabi Ibrahim menolak kaum Sadum dihancurkan. Tapi penolakan Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah pada ayat yang ke-76. Allah berfirman, Ya Ibrahim a'rid 'an hadza innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Ya Ibrahim a'rid 'an hadza. Ibrahim tidak usah diurus, ini bukan urusanmu. Soal azab itu urusanku, kau tidak perlu ikut campur. A'rid 'an hadza, berpaling dari masalah ini Ibrahim. Innahu qad jaa'a amruk, qad jaa'a amru rabbik. Keputusan Allah udah datang. Jadi tidak bisa ditahan lagi dengan protesmu Ibrahim. Wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Orang-orang Sadum ini malam ini atau menjelang sahur akan menghadapi azab yang gak mungkin dihindari. Baik, kita kembali kepada 3 sifat Nabi Ibrahim. Karena Allah mengatakan protes Ibrahim alaihissalam karena 3 sifat. Ibrahim tidak suka penduduk Sadum dihancurkan. Kenapa tidak suka Nabi Ibrahim? Kenapa protes? Ya tentu alasan pertamanya adalah karena di sana ada Nabi Lut alaihissalam. Tetapi mentalitas Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa beliau menolak? Pertama, Nabi Ibrahim itu seorang yang halim. Seorang yang halim. Saya lihat dalam terjemahan Departemen Agama, halim itu diartikan dengan penyantun. Ya mungkin Anda tak paham juga. Kita sudah berlalu dalam pembahasan nama Allah Al-Halim. Yang dimaksud dengan halim, bahwa Anda benci seseorang tapi cinta Anda lebih besar sehingga benci Anda itu hilang dengan cinta tersebut. Itu halim. Anak saya salah, jelas saya marah. Tapi cinta saya lebih besar dari marah saya, sehingga kesalahan anak ini saya maafkan. Saya maafkan salahnya dengan cinta saya. Ini dinamakan halim. Ini dinamakan halim. Tidak semua orang yang memaafkan itu karena kasih sayang. Ada orang yang memaafkan karena rasa butuh. Saya maafkan karyawan saya karena memang saya butuh tenaganya. Bukan karena kasih sayang. Pasalnya kalau dia pergi, perdagangan saya hancur. Perdagangan saya setidaknya akan terganggu. Maka saya memaafkan bukan karena kasih sayang. Saya memaafkan karena butuh. Maaf Anda kepada atas salah seseorang karena Anda membutuhkan orangnya, ini tidak dinamakan halim. Halim itu bahwa Anda memaafkan satu kesalahan, tapi Anda memaafkannya karena rasa kasih sayang. Nah, ini sifat Nabi Ibrahim yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang halim. Karena sifat halimnya Nabi Ibrahim inilah, makanya dia menolak kaum Sadum ini dihancurkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, nomor 2, sifat Nabi Ibrahim yang kedua, Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang yang beribah. Lihat seseorang kasihan, lihat seseorang ibah. Karena besarnya jiwa ibah Nabi Ibrahim, ini alasan mental kedua kenapa Ibrahim menolak hukuman terhadap kaum Sadum. Alasan yang ketiga kenapa Nabi Ibrahim menolak kaum Sadum ini dihancurkan, karena Ibrahim seorang yang munib, seorang yang inabah.
Kemarin kita udah kasih tahu inabah itu ada 3 jalur. Kadang-kadang inabah itu melalui jalur syukur, kadang-kadang melalui jalur sabar, dan yang ketiga jalur istighfar. Jemaah sekalian, inabah adalah kembali kepada Allah, ya, meninggalkan dosa lalu kembali kepada Allah. Karena jemaah sekalian, kembali itu berarti ada yang ditinggalkan kembali. Anda kembali ke kampung meninggalkan Jakarta. Tidak ada kembali tanpa meninggalkan sesuatu. Maka orang-orang yang inabah, orang-orang yang kembali, mereka meninggalkan dosa untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jiwa Nabi Ibrahim adalah jiwa inabah, maka dia pun berharap orang-orang Sadum ini akan menjadi orang-orang yang nanti kembali kepada Allah. Betul sekarang ini mereka ini penjahat, tapi siapa tahu nanti mereka ini orang yang inabah. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan jiwa inabah ini melihat betapa besar ampunan Allah Azza wa Jalla, betapa besar ampunan Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau tidak setuju hukuman terhadap kaum ini. Kenapa? Karena dia lihat ampunan Allah besar, mereka tidak usah dihukum. Tapi walau dengan 3 alasan perasaan ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap bersikeras. Ya Ibrahim a'rid an hadha, innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Ibrahim, abaikan saja, ini bukan urusan. Pertanyaan, kenapa Allah mengabaikan Nabi Ibrahim padahal alasan beliau ada 3? Jawabannya jemaah sekalian, karena 3 hal tadi murni perasaan. Penolakan Nabi Ibrahim karena halim, karena awah, karena munib, ini alasan perasaan. Ya. Dan keadilan itu di atas perasaan itu. Kalau saya iba kepada seorang tersangka yang harus dieksekusi, keadilan tidak tegak. Kalau saya tetap halim kepada seseorang yang udah salah parah, seharusnya dihukum, tapi saya memilih memaafkan, keadilan tidak tegak. Jadi perhatikanlah bagaimana Allah Azza wa Jalla mengambil satu kebijaksanaan. Kaum Sadum tetap dihukum, halimnya Nabi Ibrahim diabaikan, awahnya Nabi Ibrahim diabaikan, munibnya Nabi Ibrahim diabaikan. Kenapa? Karena keadilan tidak akan tegak dengan 3 hal ini. Kalau Anda selalu maaf, kapan yang salah ini dihukum? Kalau Anda awah, kasihan, iba, kapan ada hukuman? Hukuman adalah keadilan. Baik jemaah sekalian. Nah, di sini Anda lihat seorang Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salam, Allah puji, Allah sanjung dengan sifat munib. Inabah adalah kembali, munib adalah orangnya. Salat subuh Anda tadi adalah inabah. Dan Anda sebagai pelaku sholat subuh itu dinamakan dengan munib. Cuma jangan salah, Anda dinamakan inabah dengan ibadah Anda kalau memenuhi 4 rukun. Karena tidak semua ibadah itu inabah. Ibadah Anda dinamakan ibadah dengan 4 rukun sebelumnya. Keagungan yang ketiga, pelajaran di dalam ayat-ayat Allah hanya bagi orang-orang yang inabah. Pelajaran dari Allah tidak akan tertangkap kecuali orang-orang yang memiliki jiwa inabah. Karena pelajaran dari Allah ini tidak semuanya bersifat kata. Pelajaran dari Allah kadang-kadang ayat qauliyah. Tapi lebih banyaknya lagi pelajaran dari Allah itu adalah ayat kauniyah. Pelajaran dari Allah dalam bentuk ayat qauliyah itu adalah kata-kata yang bisa Anda baca dalam Al-Quran,
itu adalah susunan kata yang bisa Anda baca dalam hadis. Itu semuanya pelajaran dari Allah dalam bentuk susunan kata, berupa ayat, berupa hadis. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang gak kalah pentingnya, itu pelajaran ayat-ayat kauniyah. Turunnya hujan, bertiupnya angin, tumbuhnya tanam-tanaman, terjadinya banjir bandang. Ini semuanya pelajaran. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan pelajaran ayat-ayat kauniyah, apalagi ayat-ayat kauniyah, pelajaran ini tidak tertangkap karena kecerdasan, tidak akan difahami karena faktor akademis, melainkan hanya akan difahami dengan satu jiwa yang bernama jiwa yang inabah. Jiwa yang inabah. Coba lihat ayat tersebut. Huwallazi yuriikum ayatihi. Dialah Allah yang menampakkan kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya. Anda tahu apa yang dimaksud kekuasaan? Satu peristiwa di luar kemampuan manusia dinamakan kekuasaan. Semut itu sekecil-kecilnya semut kekuasaan. Dan ada profesor yang bisa bikin robot sebesar semut. Ada enggak? Ilmuwan Cina misalnya bikin robot sebesar semut. Nah, bikin robot sebesar nyamuk, tidak ada. Yang Allah ciptakan dan itu tidak ada dalam kemampuan manusia, itu dinamakan kekuasaan. Dialah yang memperlihatkan kekuasaannya. Berarti kekuasaan yang dimaksud di sini adalah alam. Contohnya apa? Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa. Dan Allah turunkan untuk kalian rezeki dari langit. Rezeki dari langit apa itu? Hujan. Kenapa hujan rezeki? Begini penjelasannya. Dulu sewaktu Anda di dalam rahim ibu, pintu rezeki Anda satu, tali plasenta. Tapi Allah telah membuat undang-undang di akhir surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Al-usr beralif lam, yusra tanpa beralif lam. Undang-undang bahasa Arab, kata beralif lam diulang tetap satu, tapi tanpa beralif lam diulang sesuai jumlah pengulangan. Sehingga Ibnu Abbas menafsirkan Allah Azza wa Jalla menggantikan satu kesulitan dengan dua kemudahan. Itu undang-undang Allah. Allah tidak pernah mengganti satu kesulitan dengan satu kemudahan. Tidak pernah. Tetapi undang-undang Allah mengganti satu kesulitan dengan dua kemudahan. Baik, kita aplikasi. Sewaktu pintu rezeki yang satu-satunya diputus dengan kelahiran, sesuai dengan ayat berarti Allah ganti berapa? Pintu rezeki Anda satu, tali plasenta. Begitu diputus karena udah lahir, diganti menjadi dua, yaitu air susu ibu kanan dan kiri. Anda berusia 2 tahun, ibu pun menyapih. Dua pintu rezeki Anda ini pun tertutup. Sesuai dengan ayat mestinya gantinya berapa? 4. Benarkah Allah ganti dengan 4? Iya. 4 apa itu? 2 makanan, 2 minuman. 2 makanan pertama adalah daging-dagingan dan tanam-tanaman. Apakah ada makanan Anda selain itu? Daging-dagingan, tanam-tanaman. Sayur-sayuran itu tanam-tanaman. Buah-buahan itu tanam-tanaman. Korma itu tanam-tanaman. Baik, Allah ganti dengan 2 makanan, daging-dagingan dan tanam-tanaman. Nomor 2 Allah ganti dengan 2 minuman, yaitu air dan susu. Susu sapi,
susu kuda liar. Nomor 3, air. Anda minum air juga, cuman kadang airnya dicampur kopi sehingga yang diminum kopinya. Minum apa? Minum kopi, padahal air. Kamu minum apa? Minum teh manis, padahal itu air. Cuman Anda nyampur aja, nama airnya udah hilang. Tapi perhatikanlah, ketika 2 pintu rezeki Anda udah tertutup, asi kanan, asi kiri udah berhenti, Allah ganti dengan 4. 2 makanan, 2 minuman. 2 makanan, daging-dagingan dan tumbuh-tumbuhan. 2 minuman, air dan air susu. Berarti Allah ganti 2 dengan. Pertanyaan jamaah sekalian, 4 makanan minuman ini, 4 makanan minuman ini Allah cuma menutupi itu semuanya dengan air hujan. Allah hanya menurunkan air hujan untuk 4 kebutuhan Anda tadi. Allah turunkan air hujan, tumbuhlah tanam-tanaman. Allah turunkan air hujan, binatang-binatang pun kemudian bisa makan. Allah turunkan air hujan, sumur Anda, sungai kita menjadi minuman. Jadi 4 kebutuhan kita, 2 jenis makanan tadi, 2 jenis minuman, semuanya Allah Subhanahu wa taala tutupi dengan hujan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan." Allah turunkan untuk kalian air hujan. Sebagai apa? Sebagai rezeki. Kenapa hujan ini rezeki? Tanam-tanaman kita dari hujan, daging-dagingan dari hujan, air minum kita hujan, air susu itu pun dari hujan. Kalau kambing nggak makan, dari mana air susu kambing? Kambing makan dulu. Untuk kambing makan dulu harus ada rumput. Untuk ada rumput harus ada hujan. Subhanallahil azim, perhatikan betapa Allah kuasa. Hanya dengan menurunkan hujan saja 4 rezeki Anda sudah tercukupi. Maka kalau Anda pergi ke bagian Afrika sana, Anda ada hujan bertahun-tahun, betapa kering kehidupan di sana. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yatadzakkaru illa man yunib." Namun tidak ada yang mengambil pelajaran dari kekuasaan Allah kecuali orang-orang yang yunib. Kecuali orang-orang yang inabah. Apa pelajaran Allah dengan semua itu? Allah turunkan hujan, bla 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 bla. Pelajaran apa di sini? Bukan pelajaran bahwa Anda kagum, bahwa Anda bersajak, bahwa Anda melukis keindahan ini dengan kata-kata Anda. Bukan itu pelajaran yang Allah inginkan. Pelajaran yang Allah inginkan, bahwa apapun yang ada di depan mata Anda, menyampaikan Anda kepada Allah. Allah turunkan hujan agar menjadi rezeki untuk apa? Agar Anda sadar bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Tadi dalam perjalanan misalnya Anda nyaris tabrakan tapi ternyata selamat. Apa ini? Coba berpikir. Oh, ini Allah sedang menampakkan dirinya sebagai As-Salam. Maka ulama-ulama kita mengatakan begini, Allah berikan kita nikmat yang sangat beragam agar Anda mengenali sifat Allah yang beragam pula. Karena di dalam 10 nikmat ada 10 sifat Allah. Di dalam 100 nikmat ada 100 sifat Allah. Kalau nikmat Allah tidak terhitung, berarti sifat Allah yang seharusnya Anda kenali juga tidak terhitung. Tapi Masya Allah jemaah sekalian, banyak manusia hanya berhenti pada nikmat dan tidak melihat siapa di balik nikmat. Ini orang-orang yang tidak unik. Adapun orang-orang yang unik, orang-orang yang inabah, ketika mereka telah sampai kepada satu nikmat, mereka sadar di balik nikmat itu ada nikmat Allah saya sembuh. Di balik sembuh saya ada sifat asy-syifa atau asy-syafi. Di balik saya selamat, di balik selamat saya ada sifatnya Allah, As-Salam. Di balik rezeki saya ada sifatnya Allah, Ar-Razzaq.
Jadi kalau Anda hanya menerima nikmat ini dan tidak sadar sifat Allah di balik nikmat, Anda tidak termasuk orang yang belajar. Anda tidak termasuk orang belajar. Anda hanya sampai di nikmatnya lalu berhenti. Mohon maaf, orang-orang yang hanya sampai pada nikmat dan tidak sampai kepada yang memberi nikmat, apa bedanya kita dengan binatang? Perhatikan hubungan binatang dengan nikmat, hubungan dengan nikmatnya. Orang-orang yang inabah, orang-orang yang inabah, Allah berikan mereka nikmat, betul. Melalui nikmat itu mereka berhubungan dengan yang memberi nikmat. Sehingga coba Anda renungkan jemaah sekalian, kalau terdapat 100 nikmat, berarti ada 100 sifat Allah. Yang artinya ada 100 cinta untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau nikmat Allah tidak terhitung, berarti cinta Anda untuk Allah pun tidak terhitung. Manusia ini Masya Allah gitu ya. Dulu waktu Anda nikah dalam keadaan sangat susah, bagaimana mahar, bagaimana uang, Anda benar-benar gelisah. Tiba-tiba datang kawan, jadi nikah. Jadi mahar berapa? 5 gram emas. Tidak usah gelisah, itu tanggung jawab saya. Setelah berlalu pernikahan 30-40 tahun, sebenarnya orang ini tidak punya kebaikan kecuali itu saja. Tapi Masya Allah, perhatikan, hanya dengan satu kebaikan Anda nggak lupa. Hanya dengan satu kebaikan cinta Anda cinta mati. Hanya dengan satu kebaikan Anda benar-benar membela mati-matian orang ini. Hanya dengan satu kebaikan. Pertanyaannya, ada Allah Azza wa Jalla, kebaikan Allah untuk Anda berapa sih? Tapi apakah kebaikan yang tanpa batas membuat Anda mencintai tanpa batas? Ternyata tidak. Nah, perhatikan jemaah sekalian. Dalam pembahasan yang lalu kita sebutkan salah satu pintu inabah itu adalah syukur. Betul? Ayat ini adalah dalil. Perhatikan, ayat ini berbicara tentang rezeki berupa turunnya hujan. Kemudian ini dikaitkan oleh Allah dengan yunit. Dikaitkan oleh Allah dengan inabah. Maka salah satu pintu inabah adalah syukur. Kalau Anda kembali kepada ayat sebelumnya, hancurnya kaum Nabi Lut, ya, lalu ini dihubungkan dengan inabahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu pintu inabah kepada Allah Azza wa Jalla adalah taubat, istighfar. Jam 5.43 udah masuk syuruk, kita berhenti atau lanjut jam 6? Lanjut. Nanggung. Kita kebut. Baik, berikutnya jemaah sekalian, ini luar biasa lagi. Keagungan inabah yang keempat adalah surga. Ternyata salah satu kriteria Anda agar bisa masuk surga bahwa Anda adalah seorang yang inabah. Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Dan nanti surga itu akan didekatkan kepada orang yang bertakwa, sehingga jadilah surga itu tidak jauh. Allahu Akbar. Mungkin kita berpikir ya, nanti sampai di akhirat, untuk masuk surga kita harus jalan dulu 1 kilo. Sekarang kalau Anda mau masuk istananya Bapak Presiden, Anda harus berjalan berapa kilo itu? Nah, besok setelah hisab, perhitungan amal selesai, titian yang berada di atas sirat juga udah Anda lewati. Setelah proses ini semuanya selesai, berapa jarakkah Anda harus berjalan untuk sampai ke surga itu? 2 kilo kah, 3 kilo kah? Allah jawab, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa sehingga tidak jauh. Maka Anda jangan berpikir setelah proses-proses ini nanti selesai dan nilai Anda ternyata nilai mobil berapa nih? 10
100 nggak tahu diri namanya. Ternyata nilai Anda nilai 9, Allah mengatakan masuk surga lah. Apakah untuk masuk surga itu Anda harus berjalan jauh? Tidak, Allah mengatakan bukan kalian yang mendekati surga, surga didekatkan kepada kalian. Apa berarti surga digeser? Oh tidak. Tidak ada ulama kita yang menafsirkan surga didekatkan artinya surga digeser. Tidak begitu. Tafsirnya kata ulama-ulama kita bahwa jarak dengan surga ini kemudian disingkatkan, dipotong oleh Allah, sehingga begitu proses semua selesai, Anda pun dinyatakan lulus, layak masuk surga, maka Anda menuju surga dengan perjalanan yang gak jauh. Didekatkan, jaraknya sengaja didekatkan oleh Allah SWT. Seberapa dekat tergantung amal. Tergantung amal. Subhanallahiladzim. Aromanya surga sebagian orang telah mencium dari jarak perjalanan 40 tahun. Sebagian orang aroma surga udah nyium dari jarak perjalanan 70 tahun. Tapi ada orang yang gak bisa nyium sama sekali. Siapa yang gak nyium sama sekali? Banyak. Antara lain dayus, antara lain wanita yang gampang minta cerai. Salah dikit aja cerai, salah dikit aja cerai. Bapak dan ibu please ya, kalau udah ngaji kita bertahun-tahun, hati masih gampang baperan aja, apa gunanya ngaji? Suami telat pulang baper, uang belanja hari ini kurang baper. Kenapa tidak lapangkan? Dan tidak tanggung-tanggung, bapernya baper kelas berat, ceraiin saya. Oh Masya Allah. Ini betapa harumnya surga. Sebagian orang dari jarak 70 tahun mereka udah cium surga. Ada yang dari jarak 40 tahun. Kok beda? Ya beda, tergantung amal. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sekiranya kerudung bidadari jatuh di bumi, kerudungnya aja, jangan bidadarinya, kerudungnya aja, semerbak aroma kerudung ini akan memenuhi batas langit dan bumi. Harumnya. Jarak batas langit dan bumi berapa tahun itu? 500? Tapi jarak antara langit dan bumi ini akan penuh dengan aroma, harum, wangi, kasturi. Hanya satu kerudung bidadari saja jatuh. Itu berkerudungnya, apalagi bidadari. Itu baru satu kerudungnya, bagaimana pakaian yang lain? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah jemaah sekalian yang selamat, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Selanjutnya dikatakanlah kepada mereka, ini mereka belum masuk surga. Ini belum masuk surga. Dikasih tahu itu surga, dekat, enggak jauh. Apa katanya? Hadza ma tu'adun. Udah lihat kan surga, udah lihat kan, dekat kan? Ini yang dijanjikan nabi-nabi. Ini yang dijanjikan nabi-nabi. Allahu akbar. Ibnu Qayyim rahimahullah di bagian akhir Madarijus Salikin ini nanti akan ada pembahasan tentang mu'ayanah. Kata Ibnu Qayyim dalam ilustrasinya begini, semua manusia ini berada di dalam satu negara, berada di dalam satu kerajaan, hidupnya susah, sakit-sakitan, mati, berantem, menangis, air mata. Akhirnya datanglah para nabi. Wahai kalian manusia, kalian hidup di satu kerajaan yang sangat menyengsarakan. Sehat kalian sering sakit, uang kalian sering kurang, baik kalian sering salah tafsirkan. Di sini nangis kalian lebih panjang daripada tertawa kalian. Rasul-rasul mengatakan, gimana kalau kita kembali kepada satu kerajaan? Rajanya adil, rajanya penyayang. Di sana rumahnya luar biasa, makanannya luar biasa. Di sana tidak ada air mata di sana. Gimana wahai manusia, kalian mau pindah kerajaan?
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagian orang golongan pertama mereka mengatakan, oh kami tidak bisa. Nenek moyang kami ada di sini, kami nggak bisa pindah. Ini makanan kami di sini, kami tidak bisa pindah. Padahal di sana ada makanan lebih enak. Golongan pertama ini menolak pindah kerajaan. Golongan yang kedua ini mau, ya Allah ini Rasul orangnya bagus, bicaranya jujur, amanah. Ya sudah, kita pindah kerajaan saja. Mereka pindah kerajaan, tapi kan antara kerajaan satu kerajaan kedua kita harus berjalan. Dan ini bukan perjalanan 2 hari, perjalanan sepanjang usia. Sehingga dalam perjalanannya kelompok kedua ini masih sering menoleh ke belakang. Paham maksudnya? Mereka berjalan menuju kerajaan yang kedua, tapi tidak fokus. Sesekali lihat ke belakang, oh itu bisnis saya ini, harta saya ini, rumah saya ini. Sehingga karena mereka suka lihat ke belakang, perjalanan ke depannya tidak terlalu kencang. Bahkan sering balik lagi ke belakang. Baru maju lagi. Ini golongan kedua. Golongan yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, golongan orang yang sudah fokus. Mereka berjalan menuju kerajaan yang kedua. Mereka tidak menoleh ke belakang lagi. Zuhud dalam hati mereka sudah terbangun. Sayangnya azimah mereka, tekad mereka tidak terlalu kencang. Mereka berjalan dan tidak menoleh ke belakang. Salahnya perjalanannya pelan. Perjalanannya pelan. Mestinya malam ini 8 rakaat, cuma 1 rakaat saja. Kamu memang berjalan tapi pelan sekali. Mestinya hari ini baca 2 halaman tapi ternyata cuma setengah halaman. Kamu jalan tapi pelan sekali. Ini golongan yang kedua. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, golongan yang berjalan cepat karena mengejar apa yang mereka dengar. Mengejar apa yang mereka dengar. Oh jalannya cepat sekali. Malam ini berapa speed kamu ke surga? Speed saya 8 rakaat. Kalau kawan tadi kan speednya ke surga cuma speed 2 rakaat. Lalu tilawahnya speednya berapa? Speednya 1 juz. Saya udah ceritakan antum orang Sudan itu. Sehari hafal khatam Quran berapa kali? Ada orang Sudan usia 80 sekian tahun, ngaji aja kerjaan. Ada konten kreator ini aki-aki ngaji aja kerjaan. Akhirnya diwawancara, kakek ngaji terus. Khatamnya berapa kali? Ya per 3 hari sehatan. Per 3 hari khatam. Iya, saya sebulan itu biasanya 10 kali khatam. Ini udah berapa bulan? Ini udah masuk tahun yang ke-40. Tuh. Udah 40 tahun beliau khatam per bulannya 10 juz. Ini namanya speed luar biasa. Kalau speed kita berapa? Al-Kahfi sekali seminggu. Itu aja nggak lunas. Anda di golongan berapa ini berarti? Baik, golongan keempat ini golongan yang speednya memang luar biasa. Tapi secepat-cepatnya mereka berjalan menuju kerajaan yang kedua, kerajaan yang rajanya baik, rajanya adil, rajanya penyayang, rajanya lembut, makanannya semuanya enak, rumah-rumahnya tidak ada kontrakan, semuanya istana luar biasa. Nabi kita dalam hadis riwayat Imam Muslim bercerita tentang orang terakhir masuk surga. Akhirnya Allah mengatakan, kamu masuk surga. Gimana kalau di surga kamu aku kasih lahan 2 kali dunia? Bukan sekali dunia, 2 kali dunia. Ayurdika minha mithlud dunya wa mithlaha ma'aha. Kamu puas kalau masuk surga dan kamu aku kasih lahan 2 kali dari dunia. Ini orang yang terakhir. Orang ini bilang atas tahzimu minni wa anta rabbul alamin. Jangan mentang-mentang Tuhan ngeledekin saya. Mendengarkan
orang ini merasa diledek oleh Allah, Allah tertawa. Allah tertawa. La astauzuka walakinni ala ma asya'u qadir. Kata Allah, saya enggak ngeledekin kamu. Masalahnya aku mampu segala-galanya, termasuk ngasih kamu lahan di surga 2 kali lipat dari itu. Baiklah, ini nomor 4 ini speednya cepat sekali speednya. Cuma secepat-cepatnya speed dia hanya mengejar apa yang terdengar. Apa yang kamu kejar? Rasul cerita ada istana begini. Rasul cerita ada bidadari begini. Rasul cerita ada taman-taman begini. Rasul cerita di kerajaan ini ada pohon, untuk mengelilinginya aja butuh waktu 100 tahun, namanya pohon tuba. Kata Ibnu Qayyim, orang beriman itu gak akan istirahat sebelum berada di bawah pohon itu. Orang ini speednya kencang, tapi dia mengejar apa yang terdengar. Lalu kata Ibnu Qayyim, puncaknya mereka yang pindah kerajaan ini nomor 5. Speednya kencang dan mereka tidak mengejar apa yang dengar, tapi mereka mengejar apa yang seolah-olah sudah terlihat. Nomor 5 ini speednya luar biasa. Lantas mereka seolah-olah melihat bidadarinya, seolah-olah melihat istananya, seolah-olah melihat sungai-sungainya, seolah-olah melihat pasar surga di mana bertemu orang-orang dengan nabi-nabi, manusia bertemu dengan para sahabat. Mereka tidak mengejar surga sekedar apa yang mereka dengar, tapi mengejar surga seolah-olah melihat surga. Ini level dinamakan level muayyanah. Ini level tertinggi. Baik, ini 5 kelas orang yang pindah kerajaan ini. Jelas Anda tidak di kerajaan pertama. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 silakan dipilih. Tapi intinya jemaah sekalian, kita sekarang dalam proses meninggalkan kerajaan. Siapa rajanya? Raja-raja yang sekarang. Kalau di Indonesia rajanya dia, Saudi rajanya dia, Maroko rajanya dia, kita meninggalkan kerajaan-kerajaan ini. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Setelah surga didekatkan lalu dikatakan, oh inilah yang dijanjikan oleh para nabi. Ini yang dijanjikan. Bagi siapa? Awwab, bagi orang yang bertaubat. Hafiz, bagi orang yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga akad-akad dengan Allah. Akad itu 2, perintah dan larangan. Kalau Anda gibah, itu larangan Allah, itu Anda gak jaga akad. Kalau Anda suzon kepada orang lain, itu larangan Allah itu. Anda gak menjaga akad, Anda tidak dinamakan hafiz. Siapa lagi man khasyar rahmana bil ghaib? Yang akan masuk surga ini sifat yang ketiga, orang-orang yang takut kepada Allah padahal mereka tidak lihat Allah. Mereka tidak melihat Allah tapi mereka takut. Wajah biqalbin munib, ya Allah. Mereka datang membawa hati yang munib. Mereka datang membawa hati yang penuh dengan inabah. Lalu dikatakanlah kepada mereka, mereka belum masuk surga tadi kan? Dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam. Masuklah ke dalam surga dengan keselamatan. Keselamatan, iya, 4 keselamatan. Keselamatan pertama apa? Selamat kalian dari mati, tidak ada lagi mati di dalam. Selamat kalian dari sakit, tidak ada sakit di dalam. Selamat kalian dari tua, tidak ada tua di dalam. Selamat kalian dari kekurangan karena isinya cuma kecukupan. Udkhuluha bisalam. Masuklah ke dalam dengan keselamatan. Berapa selamat tadi? Dunia ini bukan darussalam. Apalagi di usia seperti kita, sehat 2 hari, sakit 4 hari. Maka tinggalkan kerajaan yang bikin Anda sakit-sakitan ini, menuju kerajaan tanpa sakit. Tinggalkan kerajaan di mana Anda kurang-kurang, menuju kerajaan di mana Anda cukup. Tinggalkan kerajaan di mana Anda menua, makin hari makin tua, menuju kerajaan di mana Anda menjadi remaja terus-menerus. Tinggalkan kerajaan di mana hidup Anda terancam mati, menuju satu kerajaan tidak ada mati sama sekali. Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian dengan salam.
Selanjutnya pesan berikutnya, lahum ma yasha'una fiha. Di dalam semua keinginan kalian tercapai. Tidak ada keinginan kalian yang tidak tercapai di dalam. Kenapa? Karena pasalnya semua orang surga keinginannya telah diciptakan oleh Allah, bukan keinginan serakah. Anda ketemu Nabi Ibrahim misalnya, pernahkah di surga ada orang berpikir, coba kalau saya di kedudukan Nabi Ibrahim? Makanya Allah katakan surga itu lisa'yiha radiyah. Orang-orang di surga itu adalah radiyah, orang-orang yang ridho. Anda masuk ke surganya Anda, lalu lihat surganya Abu Bakar, berpikirkah Anda, coba saya di sana? Tidak ada. Di surga itu kata Allah lisa'yiha radiyah. Semua manusia ridho dengan hasil amal dunianya. Sehingga tidak ada di surga orang yang berkeinginan milik orang lain. Anda ketemu misalnya Ali bin Abi Thalib, coba kalau saya seperti Ali. Tidak ada orang berpikir begitu di surga. Karena di surga lisa'yiha radiyah. Semua orang ridho dengan hasil usaha sendiri. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, dan kami akan memberikan kalian mazid, tambahan. Apa tambahan yang dimaksud? Melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, sampai di sini insyaallah akan